adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian? Semangat dan ceria bersahabat. Ya, tentunya kalian tetap sehat, semangat dalam melaksanakan sekolah minggu online ya. Tetap di rumah saja ya. Pagi hari ini bertemu lagi bersama Bunda Monik di sini dalam sekolah minggu online ya. Pada acara pagi ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional yang keberapa? Keempat, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat ya. Nanti kalian dapat melihat sekolah minggu online ini dan dapat menyimak. Ada kakak-kakak pendamping dan satu lagi nanti renungan akan disampaikan oleh Romo Cuk Prasetyo MSF ya. Tetap simak baik-baik sekolah minggu, ikuti dari awal dan akhirnya nantinya ya. Baik, kita mulai dengan lagu pembukaan. Yuk kita bangkit berdiri menyanyikan satu lagu. Dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk. Nyanyikan satu lagu ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. Baiklah anak-anak yang hebat dan luar biasa, tadi kalian sudah mendengarkan satu lagu dengan judul Dosamu akan dihapuskan. Oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu kalian tetap rajin untuk sekolah minggu ya, mengikuti perayaan misa dan juga mendengarkan firman-firman Tuhan ya. Rajin baca kitab suci juga. Oke, yuk sekarang kita mulai doa pembukaan. Sikap doa yang baik ya, tangan dilipat, mata ditutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang setia. Karena itu, kami mohon kepadamu, kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pembacaan dari Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik, apa kabar? Sip. Barusan adik-adik telah mendengarkan pembacaan kitab suci dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 21. Di sana diceritakan mengenai keadaan gereja di Laodikia. Pernah ada bekas jemaat di zaman Paulus di Kolose. Kota ini terletak di sebelah tenggara Efesus dan dekat Kolose. Kota Laodikia mempunyai suatu masalah, yaitu bahwa umat di Laodikia boleh dikatakan sebagai umat yang suam-suam kuku. Tahu adik-adik suam-suam kuku? Yang berarti tidak panas tapi juga tidak dingin. Apa maksudnya? Maksudnya umat di Laodikia adalah umat yang tidak kaya, tetapi juga tidak mengalami penderitaan. Cukup-cukup saja. Hal ini yang menyebabkan kota Laodikia adalah kota yang makmur. Karena ada 3 hal. 1, ada industri pakaian, ada pusat bank, dan juga ada sekolah kedokteran hebat ya, khususnya dokter mata. Situasi ini, kemakmuran orang-orang Kristen di Laodikia justru membuat kondisi hidup rohani, kepercayaan mereka terhadap
Tuhan, suam kuku. Dari sini muncullah dosa bagi umat Laodikia. Maka Yesus menegur mereka dengan harapan mereka akan bersemangat kembali. Semangat kembali. Ya. Hidup sebagai anggota gereja. Maka Yesus akan datang dari rumah ke rumah dan mengetuk pintu. Yesus ingin menjadikan mereka sebagai Yerusalem yang baru, yaitu mempelai sejati anak domba yang didandani dengan hebat pada perkawinannya dengan Tuhan. Nah, jelas bahwa Yesus dengan peringatan-peringatan dan janji-janjinya mempunyai harapan mau memberi keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya dan bertobat. Dikatakan dalam kitab Wahyu tadi bahwa pemenang dijanjikan tempat duduk pada tahta Yesus dan Bapaknya pada perayaan pesta. Nah, jelas sekali peran Yesus sebagai sahabat orang yang mau bertobat. Adik-adik mau bertobat? Maka Romo memberikan sebuah cerita mengenai seorang anak yang bertobat. Oke, dengarkan ya. Ada sebuah keluarga punya anak yang kecil namanya Kaleb, masih SD, dan kakaknya SMA. Ya, kakaknya cewek, si Kaleb ini cowok. Lalu suatu saat bapak dan ibunya mau pergi. Ketika Kaleb dengar bapak dan ibunya mau pergi, Kaleb senang sekali, senang. Ya, karena apa? Karena Kaleb bisa berlari-lari di rumahnya yang cukup luas, dari depan ke belakang. Karena kalau bapak dan ibunya ada, pasti bapak dan ibunya Kaleb, gak bisa bebas. Begitu bapak ibunya pergi, Kaleb langsung mengatakan, yes, lari-lari ke sana kemari dengan senangnya. Suatu saat dia kena guci yang besar yang ada di depan, dan gucinya jatuh dan pecah. Si Kaleb yang tadinya sukacita menjadi takut dan bilang pada kakaknya, Kak, pecah, sambil nunjuk gucinya, pecah. Kakaknya, kamu salahnya sendiri, kamu. Kak, si Kaleb yang ketika orang tuanya pergi tadi dia minta oleh-oleh coklat. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang tuanya pulang, bukan senang mendapat coklat, tetapi aku dimarahi pasti, aku dipukul pasti. Maka ketika orang tuanya masuk, si Kaleb langsung bersembunyi di balik kakaknya, pegangan di balik kakaknya. Kak, itu coklatnya. Kak, si Kaleb takut karena dia telah bersalah, dia berdosa. Lalu apa yang terjadi? Ayahnya, sini Kaleb, sini. Dia mulai melepaskan kakaknya dan pelan-pelan mendekat ke bapaknya sambil melihat ke kakaknya, bilang, Kak, sambil melihat ke bapaknya yang memanggil, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Wah, takutnya. Akhirnya ketika dekat dengan bapaknya, apa yang terjadi? Pasti dipukul nih. Ternyata bapaknya memeluknya. Ya, barang pecah belah. Kalau pecah ya sudah. Tapi lain kali hati-hati, ya. Pelok. Kaleb senang kembali. Tidak jadi dipukul, tidak dinasihati. Iya Bapak, iya Bapak. Kaleb berjanji. Nih coklatnya. Ya. Adik-adik yang terkasih,
Adik-adik juga pernah begitu. Romo juga. Yang tadinya sukacita ketika berdosa menjadi takut pada Tuhan. Kaleb takut pada papanya. Tapi Tuhan adalah kasih. Dia memeluk kita semua. Yesus adalah sahabat orang-orang yang bertobat. Nah, anak-anak sahabat Yesus enggak? Pernah berdosa enggak? Bertobat enggak? Kalau mau bertobat, anak-anak jadi sahabat Yesus. Nah, demikian cerita Romo. Maka adik-adik Pia yang dikasih Tuhan, sudah lama sejak masa pandemi, adik-adik tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Tapi adik-adik ikut melaksanakannya di rumah masing-masing, betul? Nah, ada yang tidak tahu? Tuh, ayo. Oke, hal ini pasti akan membuat adik-adik kurang bersemangat. Ini suam-suam kuku, seperti umat di Laodikia, suam-suam kuku. Yang mengikuti misa tapi nggak fokus, karena nggak bisa ketemu dengan teman-teman, nggak semangat. Ya, kalau ke gereja bisa ketemu teman-teman. Hei, halo bro, jos. Nah, ini nggak bisa ketemu lagi di rumah bersama kakak, ibu, bapak. Mungkin dengan kucingnya juga ikut misa. Nah, dengan online. Maka mudah-mudahan dalam situasi ini lama-kelamaan adik-adik Pia tetap bisa menghayati misa walaupun online di rumah. Ya, bisa mengalami kehadiran Yesus, sahabat orang-orang yang bertobat. Adik-adik juga mau bertobat. Dan selanjutnya, adik-adik Pia bisa menunjukkan bahwa adik-adik adalah pengikut Yesus yang setia. Kalau bersalah, mohon ampun. Sesali dan janji tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa. Selamat adik-adik. Berkah dalam Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi kalian sudah mengikuti kegiatan BKSN yang keempat. Nah sekarang tibalah saatnya kita akan mengikuti kegiatan membuat karya atau berkreativitas. Hari ini kita akan membuat telepon kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kalian ikuti langkah-langkahnya ya. Bahan yang kita butuhkan adalah kertas karton bekas ya. Kita cari kertas karton yang tebal supaya tidak meleot-meleot lah istilahnya ya, bisa kaku. Nah, nanti kertas karton itu akan kita bentuk seperti telepon. Seperti ini ya. Ukurannya, panjangnya, ini kalau kita ukur dengan penggaris, panjangnya 24, lebarnya 8 cm. Ya. Kemudian kita juga membutuhkan kertas buffalo atau juga bisa kertas HVS warna bebas ya, bisa dipilih. Kemudian gunting, lem, spidol atau ballpoint. Nah, langkahnya sangat mudah adik-adik. Tadi kalian sudah memiliki kertas bekas, kemudian kita ukur. Nah, kita ukur tadi panjang 24, lebar 8, lalu kita bentuk seperti ini. Ini atasnya seperti ada antena. Kemudian kita ukur di tengah-tengahnya. Ini tadi 24, berarti tengah-tengahnya 12, lalu kita garis. Nah, kita tekuk seperti ini. Nah, kita tekuk seperti ini, jadi bisa dilipat seperti halnya melipat telepon. Kemudian dari sini kemudian kita akan membuat tulisan. Ini tulisan angka seperti ini ya. Ini seperti di telepon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang, kosong, pager. Kemudian pada angka 2 dimulai huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
JKLMNOPQRSTUVBXYZ. Ini kemudian setelah kita buat seperti ini bisa ditulis dengan ballpoint atau spidol. Bisa juga minta tolong papa, mama, ayah, ibu atau kakak untuk membuatkan dalam bentuk printout. Kemudian di atasnya juga kita tuliskan ini ya, tulisannya I can hear God atau saya dapat mendengar Tuhan. Lalu bawahnya God can hear me, Tuhan dapat mendengar saya. Bawahnya talk to God atau kita berbicara kepada atau dengan Tuhan, atau juga bisa ini adalah telepon kepada Tuhan. Kemudian setelah jadi kita tempelkan di sini ya. Ini yang di bawah, ini yang di atas. Nah, dibaliknya supaya bisa menarik ini tadi, dibaliknya bisa kalian pasang foto kalian. Nah, ini ya, teleponnya sudah jadi. Nah, ini telepon ini gunanya bisa kita pakai seperti pada ayat emas yang tadi dibacakan ya. Ayat emas yang ayat ke-22 bunyinya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita membuat kreativitas telepon untuk mengetahui atau untuk menelepon Tuhan dengan melalui doa. Ya, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kita berbicara dengan Tuhan berarti kita berdoa dengan Tuhan. Nah, ya, jadi adik-adik teleponnya ini yang sebelah sini bagian luarnya kalian pasang foto kalian. Mudah bukan ya? Selamat membuat telepon kepada Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, adik-adik sudah bernyanyi, bergembira bersama, sudah mendengarkan sabda Tuhan, dan sudah mendengarkan renungan dari Romo Cuk. Hari ini adik-adik diajak untuk bertobat. Bertobat yaitu mengakui kesalahan-kesalahan kita dan tidak akan mengulangi lagi. Adik-adik, sampai saat ini kita belum bisa mengikuti Ekaristi secara langsung, tapi kita tetap dengan semangat mengikuti Ekaristi secara online di rumah. Selain itu, kita juga bisa membaca kitab suci, atau kalau belum bisa membaca, kita bisa mendengarkan bacaan kitab suci, bisa dibacakan oleh mama atau papa atau kakak. Selain itu, jangan lupa kita harus berdoa setiap hari. Sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, marilah adik-adik kita berdoa bersama. Kita ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan sesama supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Marilah kita bernyanyi bersama lagu baca kitab suci, doa tiap hari.
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau